Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tunalul barakat wa birahmatihi tanhallul mushkilat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan hari ini kita semua ibu-ibu sekalian berada di majlis ta'lim, di majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah. Allah karuniakan kita kesehatan, Allah karuniakan kita keimanan, sehingga dengan demikian kita dapat mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana rasa syukur ini tidak boleh pernah lepas dari hati kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah kalian kepadaku maka aku pasti ingat kepada kalian. Jadi Allah memberikan balasan yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Kita mengingat Allah, Allah otomatis mengingat kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fashkuruli, kata Allah. Jadi bersyukur juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai-pandailah kalian berterima kasih kepadaku, wala takfurun, dan jangan sampai pernah menjadi seorang hamba yang ingkar, yang abai, lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita diberi keimanan, kita diberi kesehatan hari ini berada di majelis ta'lim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal, kata Nabi Muhammad SAW, begitu sangat pentingnya 4 hal ini diingatkan langsung oleh Rasulullah SAW, bahwa kelak di hari kiamat la tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'in, bahwa 2 kaki seorang hamba kelak di akhirat, kata Rasulullah SAW, tidak pernah bergeser dan beranjak sedikit pun sampai ia ditanya tentang 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Kelak di akhirat ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ditanya untuk apa umur kita digunakan, untuk apa umur kita dihabiskan. Apakah usia mulai umur 15 tahun sampai hari ini ada umur 40 tahun, ada yang umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang 80 tahun. Apakah digunakan untuk kebaikan, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya justru diperbanyak dengan kemaksiatan, dengan keburukan? Sabda Nabi Muhammad SAW, man tala umruhu hasuna amaluh. Hakikat orang yang panjang umurnya adalah orang yang senantiasa amalnya dihiasi dengan kebaikan. Bukan wa man tala amruhu sa'a amaluh, bukan menjadi orang yang usianya panjang, tetapi dihiasi dengan amal keburukan dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi, akan ditanya an jasadihi fima ablah, yaitu tentang tubuh dan seluruh anggota tubuh kita ini untuk apa digunakan, untuk apa dimanfaatkan. Mata kita, tangan kita, lisan kita, seluruh tubuh kita sampai kaki ini, apakah semua didorong untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga adalah an ilmihi madza amila fih,
yaitu tentang ilmu yang kita pelajari, yang kita peroleh, yang kita terima. Apakah kita mengamalkan dengan ilmu itu? Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berbuah amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun, celaka, liman ya'lam wa la ya'mal, bagi orang yang mengetahui atau berilmu tetapi tidak mengamalkan. Sebaliknya juga wailun, yaitu celaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman la ya'lam, bagi orang yang tidak berilmu, walam ya'mal, orang tidak berilmu bahkan tidak beramal. Sama-sama celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa setiap kita mendapatkan ilmu, setiap kita mendapat tambahan ilmu, mudah-mudahan diberi kemanfaatan ilmu itu untuk diamalkan. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah putus berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, rizki yang baik, rizki yang barakah, rizki yang mententeramkan di tengah-tengah keluarga, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah yang akan ditanya kelak ketika akan dihisab di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an malihi aina maktasabahu wa anfaqah, yaitu tentang harta yang kita miliki, dari mana kita mendapatkannya, dari mana kita memperolehnya. Sumber harta itu akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk apa kita infakkan. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu waliyut taufiq, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.